Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kita mengikuti rangkaian berita-berita yang perlu kita simak. Bung kameramen, ayo beritanya dibacain. Baik Bung Alfian, ini berita dari Detik Finance. Sabtu 12 Februari 2022. Pekerjaan pengelasan di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan pekerja Cina, bukan tukang lokal, bukan tukang las lokal. Kenapa bisa demikian? Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan salah satu proyek strategis pemerintah sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja, termasuk tukang las. Nah ini Bung Alfian, dari awal berita ini saya udah ada pertanyaan ini buat Bung Alfian. Pertama, katanya ibu kotanya mau pindah Bung Alfian, tapi kereta cepatnya dilanjutkan. Makanya saya senyum-senyum dari tadi. Kereta cepatnya mau dilanjutkan. Terus pun dilanjutkan kereta cepat Jakarta-Bandungnya, sampai tukang lasnya aja Bung Alfian orang Cina. Nggak logika Bung Alfian, ngedatengin tukang las dari Cina kan nggak mungkin gratis. Ini gimana nih Bung Alfian respon awalnya? Pertama memang ini udah, kalau bahasa Betawi udah kocak, kagak lucu, kagak aci gitu kira-kira. Iya. Yang jelas para pemirsa kita sama menyimak bahwa negeri ini memang diurus dengan sangat acak-adut, ya, sangat kacau, sangat ugal-ugalan, dan ada nilai yang tidak relevan. Ketika dengan kekeh, dengan kukuh mempertegas bahwa ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan, maka logika sederhananya ini berarti jalur kereta cepat Jakarta-Bandung harus dihentikan. Karena dulu dirancang dalam rangka memudahkan akses, mempercepat, memperlancar kegiatan dari pusat ibu kota negara kepada daerah yang bernama Jawa Barat yang namanya Bandung. Itu pertama. Yang kedua, ternyata kalau kita telusuri, jalan ini ternyata tidak sampai Bandung. Cuma sampai Padalarang. Itu kan juga catatan umum bahwa perjalanan itu juga akhirnya tidak relevan dan tidak sesuai dengan penyebutan. Ya udah bilang dong, jangan Jakarta Bandung, Jakarta Padalarang atau Jakarta Karawang. Itu kan berarti. Nah, terus yang ketiga, mendatangkan tukang las dari Cina ini merupakan sebuah bentuk ketundukan daripada majikan. Ini sebuah bentuk perbudakan. Karena ketika uang akan dipinjamkan, memang permintaan dari pihak pemerintah Cina begitu. Uang kami berikan, alat-alat dari kami, mes besinya dari kami, bahan mentah dari kami, tenaga kerja dari kami. Jadi artinya sebetulnya kita ini udah bener-bener dikadalin, udah diperlakukan dengan sangat menjijikkan lah gitu ya. Tapi apa boleh buat. Jadi kedatangan tukang las itu merupakan sebuah item yang tercantum dalam peminjaman uang yang kalau boleh dibilang sebetulnya kita juga nggak pegang uangnya, nggak pernah lihat uangnya bahkan. Jadi artinya ada komitmen dapat pinjaman sekian, sebutlah sekian ratus triliun atau sekian jumlah nominal yang besar dalam bentuk perjanjian, ada barangnya, nah justru kita harus bayar gaji. Nah gajinya itu yang saya tahu, yang namanya pegawai-pegawai dari Cina itu gajinya 3-5 kali lipat dari gaji UMR warga pribumi. Dan itu sangat memalukan karena menurut pengetahuan saya juga bahwa mereka secara kualifikasi akademis, kualifikasi skill, mereka banyak di bawah rata-rata sebetulnya dari segi kemampuan maupun dari segi akademis. Ya, begitulah faktanya buat pemirsa bahwa kita berada di sebuah negeri antah berantah, bahwa pengelolaan negaranya semrawut, demokrasi kriminal, dan ini yang bisa dikomentari untuk bagian pertama ini. Iya Bung Alfian, kalau kata Terelie, negeri para berdebah. Bung Alfian, waduh ini banyak sensornya sepertinya Bung Alfian. Berdasarkan keterangan KCIC, pengerjaan rel kereta untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan teknologi khusus. Tenaga kerja lokal belum bisa melakukannya. Tapi iya, ini sebenarnya yang saya pengen tanyakan ke Bung Alfian, tapi tadi Bung Alfian sudah menjelaskan bahwa ternyata nggak cuman barangnya doang atau dari dia, tapi semua tek-tek bengeknya Bung Alfian dari mereka. Waduh, aneh gitu. Lanjut aja Bung Alfian ke berita selanjutnya. KCC juga menjelaskan untuk melengkapi rangkaian elektrik multiple unit (EMU)
terbaru dengan spesifikasi terbaik. Rel 60 yang berstandar tinggi tidak lengkap jika treatment terhadap rel tidak menggunakan standar terbaik. Nah, Bung Alfian, saya nggak bahas tek-tek bunga inilah ya. Yang saya pelajari gini, Bung Alfian. Berdasarkan pengalaman, banyak proyek-proyek yang dibangun oleh Cina itu justru amburadul atau rusak. Emang pemerintah kita nggak belajar gitu, Bung Alfian, dari pengalaman nih. Dan setahu saya kereta cepat itu awalnya dulu Jepang, akhirnya bisa ke Cina. Wah, ini lucu nih, Bung Alfian. Maksud saya, kenapa sih harus Cina? Itu loh pertanyaan saya, Bung Alfian. Kenapa sih harus Cina? Gimana, Bung Alfian? Ya, rangkaiannya kan sebenarnya rangkaian satu kesatuan. Ketika Cina pernah bertemu dalam sebuah pertemuan resmi di UI, Iya. itu pernah ada perjanjian dengan perwakilan atas pemerintahan atau perdana atau kedutaan besar, atau kalau malah nggak salah waktu itu salah satu pejabat di pusat pemerintahan Cina yang datang yang membincangkan itu. Dan sebenarnya ini merupakan sebuah bentuk kedunguan kalau pakai istilahnya Rocky Gerung, bahwasanya Jepang itu sebenarnya sudah menggaransi akan bisa menyelesaikan ini dengan biaya yang lebih murah, waktu yang lebih cepat, kualitasnya yang juga tidak kalah, mungkin bisa dibilang sama atau lebih. Tapi karena ini terkait dengan komitmen peminjaman uang untuk item-item yang lain, maka ini digusur gitu. Nah, kembali kepada persoalan kita, memang tingkat keterjajahan kita sudah terlalu jauh. Maka kalau ditanyakan kepada saya apa dan bagaimananya, yang jelas kita pada hari ini berada di satu waktu yang menunggu ajal sebenarnya kalau dalam sistem ketatanegaraan. Ya Allah. Makanya kita bisa belajar banyak bagaimana Mahathir Muhammad di awal dia di usia dia 92 tahun dan dia bisa memenangkan pemilu. Karena ternyata di samping pembicaraan soal kereta cepat ini, kita harus tahu bahwa ada hutang-hutang tersembunyi atau hutang-hutang siluman. Nah, itu merupakan sebuah nominal yang belum teridentifikasi. Nah, ini akan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah yang akan melanjutkan rezim yang sekarang ini. Itu jadi pekerjaan tersendiri, dan kasus kereta cepat ini memang merupakan salah satu skandal yang sangat kentara sekali begitu, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Jadinya saya lihat juga khawatirnya, Bung Alfian, kalaupun ada rakyat yang mempertanyakan atau terlalu mengkritisi, malah ntar ujung-ujungnya kita UIT lagi, Bung Alfian. Jadi Bung Alfian, mungkin untuk di sesi akhir, di sesi program Bacain Berita kali ini, Bung Alfian, apa sih saran atau nasihat Bung Alfian lah untuk pemerintah, untuk udahlah, kasihan rakyat tuh udah, masa sih nunggu hancur dulu pemerintah baru sadar kalau lagi dibohongin, kalau lagi dikadalin. Ini banyak ini sensor nih, Bung Alfian. Silakan, Bung Alfian. Ya, yang jelas optimisme tetap harus ada ya, dan kita tidak boleh kehilangan asa menghadapi situasi ini. Dan buat seluruh bangsa Indonesia, kaum muslimin yang mayoritas, kita tetap harus menyadari bahwa kita tidak mungkin mempertahankan orang-orang yang mengurus negara dengan cara seperti ini. Kita akan sudahi mereka di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau sesuai dengan jadwal yang telah diagendanir tahun 2024. Nah, nasihat dari saya pertama buat diri saya sendiri, agar terus bisa mematuk diri untuk bisa menyampaikan pesan-pesan yang tidak membuat kita terkawal atau terhasut oleh hoax yang sebenarnya menjadi sumber berita yang tidak bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya terus kita harus sampai kepada sebuah kesadaran kolektif bahwa negara kita ini butuh tenaga-tenaga yang punya jiwa patriotik, jiwa militan, yang mana kita tidak akan pernah membiarkan negara kita diambil alih oleh negara lain. Dan ini merupakan sebuah pembahasan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang dan proses-proses pembahasan yang membutuhkan kerja-kerja kebersamaan kita. Sekian yang bisa disampaikan dalam pembicaraan atau pembahasan di Bacain Berita kali ini. Maka buat kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada batas tertentu kita akan sampai pada peran perlawanan yang bisa kita lakukan, dan kita akan berjumpa di Bacain Berita di sesi yang lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.